merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah untuk kita. Nggak akan ada ngeluh lagi, enggak. Sudahlah, kalau sudah jatahnya segitu ya segitu. Tinggal disyukuri itu. Tapi kalau hatinya merasa kurang terus, beda ya antara kebutuhan dengan keinginan. Tolong perhatikan. Kebutuhan dengan keinginan dua hal yang berbeda. Kebutuhan itu apa yang kita butuhkan untuk bisa hidup, untuk bisa ibadah kepada Allah. Ini kebutuhan. Keinginan apa yang menjadi keinginan kita berdasarkan syahwat kita, hawa nafsu kita, ambisi kita. Itu keinginan. Kalau kebutuhan kita nggak banyak kok. Kita sudah diadakan oleh Allah, diberikan nikmat hidup oleh Allah. Untuk bisa ibadah, oksigen ada, air ada, makanan ada, pakaian ada, tempat tinggal juga kita punya. Cukup nggak itu untuk ibadah? Cukup, selesai. Untuk hidup cukup. Ini kebutuhan namanya. Oh, mendidik anak gimana Ustaz? Kebutuhan. Bahkan kewajiban itu. Ada, alhamdulillah. Keinginan macam-macam, pengen mobil ini itu, rumahnya begini begitu, rekeningnya nilainya sekian dan seterusnya. Ini keinginan. Pengen pangkatnya begini, ini keinginan namanya. Siapapun di antara kita yang memandang kehidupan di dunia ini, jatah kita yang Allah berikan dengan pandangan kebutuhan, maka akan mudah untuk bersyukur. Dan siapapun di antara kita yang memandang jatah kita yang kita dapatkan saat ini dengan pandangan keinginan, gak akan bisa bersyukur karena selalu kurang. Apapun yang kita miliki, yang kita inginkan lebih dari yang kita miliki, maka kurang terus. Sampai kapanpun, sampai meninggal masih merasa kurang. Sampai bagian Nabi mengatakan kalau seandainya anak Adam itu dikasih 2 lembah emas, misalnya dia 1 lembah, bisa minta 2, 2 minta 3, dan begitu seterusnya, nggak akan berhenti sampai masuk ke kuburan. Ini keinginan, mengerikan urusan keinginan. Nggak akan bisa syukur. Kalau nggak bisa bersyukur, yang ada tersiksa. Nikmat tidak ditambah, tersiksa batinnya iya, zahirnya juga iya, karena akan capek. Dan yang lebih hebat adalah siapapun yang memandang yang kita miliki saat ini sebagai anugerah dari Allah, kita nol dan semuanya anugerah dari Allah, maka syukur itu sudah ada dalam dirinya. Makanya 3 sudut pandang ini, tergantung kita mau pakai kacamata yang mana. Mau pakai kacamata keinginan, maka tidak bisa bersyukur kita. Orang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati nikmat yang Allah berikan, apapun itu, nggak akan ada. Walaupun katanya kaya raya, jabatannya tinggi, nggak akan pernah hidupnya merasakan nikmat, hatinya merasakan tenang, nggak akan ada. Atau mau pakai kacamata kebutuhan, maka mudah bersyukur. Yang kita butuhkan dengan yang kita miliki lebih banyak yang kita miliki kok. Yang kita butuhkan hari ini makan cuma 1 liter contohnya, yang kita miliki mungkin berkarung-karung di rumah sana. Mudah untuk bersyukur. Yang kita butuhkan bulan ini 5 juta, ternyata di rekening kita sudah ada 7 juta, lebih tuh. Rumah yang kita butuhkan sudah ada, yang kita miliki rumah plus tanahnya, tanah kosong juga banyak, lebih tuh. Maka dari itu kami himbau, marilah pandang apa yang kita miliki saat ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul namanya syukur, tawadhu, zuhud, ini muncul semuanya pelan-pelan.